golden generation. محترمين ويا أيها الحاررون المحبوبون عند الله Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Been labeled as Gen Z, Boomer, Millennials, kind of like that. الله عما بعد الكرم الحكماء وأيها الإخوان الأحباء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد Al-Mukarram As-Sadiq yang mengangkat mulai kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman kejayaan saat sekarang ini. Terima kasih saya haturkan kepada pengelola, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini banyak yang telah wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya engkau Muhammad berarti dikaitkan dengan harapan atau keinginan seseorang untuk menjadi lebih baik. Zaitun dan Waktu ke-20 serta seluruh santriwan dan santriwati Mahat Az-Zaitun yang berbahagia. Puji syukur Bismillahirrahmanirrahim. Pidato Bahasa Indonesia dari kelas 10 Rijal kepada Algiasya Saputra disilakan. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Bagi yang merasa umat Nabi Muhammad, mari jawab salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu wal bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang amat terhormat Syekh Al-Jaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rosyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Datuk Sir Imam Proto QRSS SA MBI CRBC. Yang berhormat Kepala Majelis Guru Ustadz Dr. Purnomo, Magister Pendidikan beserta jajaran. Yang berhormat para budak biroh, yang berhormat para dewan juri, yang berhormat Astagfirullah wal Ustazah, yang berhormat organisasi pelajar Mahat Az-Zaitun dan Bakti 20, serta santriwan santriwati Mahat Az-Zaitun yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasih-Nya tidak akan pernah hilang dan tidak pernah terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah asal mengasihi, yang telah memberikan kita kesehatan dan keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, kondisi saat ini sudah banyak pengaruh budaya barat yang masuk, bahkan memasuki kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, dan gaya berpakaian dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, tentu itu akan sangat baik bagi kita. Akan tetapi, bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu negatif? Tentu itu akan berpotensi untuk merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini banyak yang telah terpengaruh oleh pergaulan bebas. Kebanyakan mereka mengikuti sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan. Coba kita perhatikan generasi muda di luar sana. Banyak yang sudah terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antaranya ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Nauzubillah. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusidina yuhibbullahu ahsan. Innallaha yuhibbul muslimin. Dan janganlah kamu jatuhkan tangan
menyelamatkan kamu dalam kebinasaan. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda yang sudah tidak berpedoman lagi kepada agama. Kebanyakan mereka melakukan suatu hanya karena sekedar ingin ikut ikutan. Padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Disinilah kita harus menjadi generasi muda yang cerdas, yang dapat membedakan baik buruknya sesuatu. Generasi muda yang tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga bijak dalam menempatkan ilmunya dengan tepat. Jika kita melihat pengaruh lain dari budaya Barat, tentu kita akan sangat miris melihatnya. Bagaimana tidak sedikit generasi muda saat ini yang mengkonsumsi mabuk-mabukan, mengkonsumsi minuman keras. Sungguh perbuatan itu sungguh tidak ada kebaikan di dalamnya. Padahal perbuatan tersebut sungguh tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, bagaimana kita mau memimpin umat jika kita sakit-sakitan? Nabi pernah bersabda, nikmatani maghmunun kasiron inna fi sihatul faraj. Dua kenikmatan yang manusia lalai di dalamnya, yaitu pertama kesehatan dan kedua waktuan. Selain itu, kenapa kita sebagai penerus estafet pemimpinan di masa yang akan datang sudah seharusnya kita berakhlakul karimah, di mana di dalam sebuah hadis jelaskan akmalul lisanul inafi dalil karim, yang artinya iman seseorang itu tergantung dari terbaik akhlaknya. Dari itu kita sudah dapat melihat bahwasanya buruknya akhlak seseorang menandakan bahwa jauhnya dia dari agama. Jika kita lihat dari generasi muda zaman saat ini, jika dipanggil orang tua, mereka justru malah sibuk dengan gadgetnya. Jika dinasihati ustadzanya malah cemberut, langsung baper. Ayo, ada yang pernah begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi harapan bangsa generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Kita hidup di Argentina sebagai tempat wadah, di mana tempat untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Cukup sekian pidato saya. Mohon maaf jika ada salahnya, karena sebenarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurangnya hanya datang dari saya. Main bola bareng Ronaldo hati. Pulangnya bareng si Mama.